Selamat pagi. Pada hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Pada minggu sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai bagian A, yaitu mengenal nilai mutlak, dan YB, yaitu persamaan nilai mutlak. Yang pertama yaitu mengenai pengertian persamaan nilai mutlak, dan yang kedua yaitu mengenai menentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Pembahasan kali ini, kita masuk bagian B yang ketiga, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Permasalahan yang dimaksud adalah biasanya bentuk-bentuk soal yang berhubungan seperti bentuk soal cerita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lebih paham penerapannya, kita perhatikan contoh soal berikut. Example, Nina membuat sebuah kerajinan tangan dari bahan tanah liat dengan rata-rata bahan tanah liat yang dipakai per hari sebanyak 45 kg. Diharapkan kesalahan pembuatan bahan tersebut sebanyak 3 kg. Agar mendapat hasil pembuatan yang layak jual, tentukan. Yang pertama, berat maksimal kerajinan tangan yang digunakan. Yang kedua, berat minimal kerajinan tangan yang digunakan. Perhatikan cara penyelesaian berikut. Hal pertama yang kamu lakukan jika menemukan bentuk soal, seperti soal cerita, biasakanlah tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Berdasarkan dari pemaparan suatu bentuk soal cerita tadi, maka permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk persamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X dikurang 45 sama dengan 3. X itu bisa kita gunakan sebagai variabel pengganti dari suatu nilai yang belum kita ketahui nilainya. Kemudian 45 tadi yang diketahui dari bentuk permasalahan tadi adalah berat rata-rata bahan tanah liat yang dipakai setiap harinya, yaitu sebanyak 45 kg. 3 itu adalah kesalahan pembuatan bahan yang diharapkan hanya sebanyak 3 kg. Setelah yang diketahui dari soal, maka kita bisa menuliskan apa yang ditanyakan. Yang pertama tadi, berat maksimal kerajinan tangan yang digunakan, dan yang kedua, berat minimal kerajinan tangan yang digunakan. Maksimal itu adalah yang paling banyak, minimal itu adalah yang paling sedikit. Kita masuk ke bagian penyelesaian. Untuk cara penyelesaiannya, berdasarkan dari yang diketahui dari soal tadi, yang diperoleh persamaan nilai mutlak X dikurang 45 sama dengan 3, maka berdasarkan sifat yang ada pada nilai mutlak yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yang paling mendekati adalah sifat nilai mutlak A.4, yaitu nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, ekivalen dengan X-nya lebih kecil atau sama dengan negatif A, atau X-nya lebih besar atau sama dengan A. Untuk yang bagian A dulu, atau yang pertama, tadi ditanyakan berat maksimal. Maka kita bisa menggunakan bagian X ataupun nilai pengganti A-nya itu yang positif. Diperoleh. Nilai mutlak X dikurang 45 sama dengan 3. Ekivalen dengan, keluarkan dari tanda nilai mutlaknya, makanya sisanya X dikurang 45 sama dengan 3. Sekarang kita mau mencari nilai X, tapi ada angka negatif 45. Supaya negatif 45 habis, kedua ruas sama-sama ditambah 45, maka operasi hitungkanlah. Ekivalen dengan X dikurang 45 ditambah 45 sama dengan 3 ditambah 45. Operasi hitungkan, negatif 45 ditambah 45, nilainya 0 atau habis. Jadi sisa di sebelah kiri adalah variabel X-nya, kemudian dari sebelah kanan 3 ditambah 45 adalah 48. Jadi diperolehlah nilai pengganti untuk X yang berat maksimal kerajinan tangan tadi yang bisa digunakan sebanyak 48 kg. Kemudian yang bagian B, kita gunakan untuk nilai pengganti A-nya yaitu negatif 3. Diperoleh, nilai mutlak X dikurang 45 sama dengan negatif 3. Ekivalen dengan, keluarkan dari tanda nilai mutlaknya, diperoleh X dikurang 45 sama dengan negatif 3. Sekarang operasi hitungkan supaya kita mencari nilai X-nya.
Supaya negatif 45 habis, maka kedua ruas sama-sama ditambah 45. Kiri ditambah 45, kanan juga tambah 45. Operasi hitungkan dulu di sebelah kiri. Negatif 45 ditambah 45, nilainya 0 atau habis. Jadi sisa yang di sebelah kiri adalah X. Kemudian yang di sebelah kanan, negatif 3 ditambah 45, nilainya adalah 42. Jadi, diperolehlah untuk berat minimal kerajinan tangan yang digunakan yaitu sebanyak 42 kg. Materi selanjutnya yaitu yang bagian C mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, pengertian pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda nilai mutlak. Bedanya dengan yang persamaan, persamaan itu memuat tanda kesamaan sama dengan, maka untuk pertidaksamaan itu memuat tanda ketaksamaan yang terdiri dari lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Untuk sifat-sifat nilai mutlak berlaku juga untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Kita masuk bagian yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Supaya lebih paham, perhatikan eksempel atau contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak 6x dikurang 2 lebih kecil dari 3. Cara penyelesaiannya, answer. Berdasarkan bentuk soal yang telah kita lihat, maka yang paling mendekati sifat dari A sampai E yang telah disampaikan pada materi sifat-sifat nilai mutlak sebelumnya, yaitu yang paling mendekati adalah sifat A.1, yaitu nilai mutlak X lebih kecil dari A, ekivalen dengan negatif A lebih kecil dari X, X-nya lebih kecil dari A. Maka kita bisa menggunakan sifat ini untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Diperoleh nilai mutlak 6x dikurang 2 lebih kecil dari 3, ekivalen dengan. Sesuaikanlah dengan sifat yang telah diketahui tadi. Negatifnya turun, A-nya itu kita ganti dengan angka 3, lebih kecilnya tetap. Untuk X-nya itu nilai apa saja yang ada dalam nilai mutlak. Kebetulan di soalnya adalah nilai 6x dikurang 2. Tanda lebih kecilnya lagi turun, A-nya ganti dengan 3. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Ekivalen dengan, kita mau mencari nilai pengganti untuk X. Fokusmu adalah pada bagian tengah. Bagian tengah itu ada 6x dikurang 2. Artinya apa? Kalau kita mau mencari nilai X, angka negatif 2 dan 6 itu harus habis. Yang bisa kita operasi hitungkan terlebih dahulu supaya habis yaitu negatif 2. Karena apa? Di sebelah kiri ada bilangan bulat, di sebelah kanan juga ada bilangan bulat. Jadi sama-sama bisa dihabiskan semua untuk ruas kiri, tengah, dan yang kanan. Supaya negatif 2 habis, maka kita tambahkan dengan 2. Sebelah kiri tambah 2, tengah tambah 2, kanan juga ditambah 2. Ekivalen dengan diperoleh negatif 3 ditambah 2 itu sama dengan negatif 1. 6x tetap karena tidak ada teman yang bisa dioperasikan. Negatif 2 ditambah 2 nilainya 0. Kemudian di sebelah kanan 3 ditambah 2 dapatlah 5. Nah, semakin mendekati untuk mencari himpunan penyelesaian nilai pengganti X-nya, tapi ada angka 6. Supaya 6-nya habis, semua ruas dibagi dengan 6. Sebelah kiri bagi 6, tengah bagi 6, sebelah kanan juga bagi 6. Negatif 1 dibagi 6 lebih kecil dari 6x dibagi 6 lebih kecil dari 5/6. Negatif 1/6 jika tidak bisa dibuat atau dioperasi hitungkan ke bilangan bulatnya, dibiarkan saja seperti ini, makanya diperoleh sebelah kirinya negatif 1/6. Yang di tengah bisa kita operasi hitungkan, 6 dibagi 6, 1. 1 dikali X, makanya sisa yang di tengah adalah nilainya X. Kemudian di sebelah kanan sama, jika tidak bisa dioperasi hitungkan atau dijadikan bilangan bulat untuk bentuk pecahannya, ya dibiarkan saja seperti ini. Jadinya diperoleh 5/6.
kita sudah mendapat bentuk yang sederhana seperti ini, maka kita sudah mengetahui himpunan penyelesaian untuk variabel pengganti X-nya. Diperolehlah himpunan penyelesaiannya yaitu sama dengan untuk setiap variabel X berlaku. Dimulai dari negatif 1/6, ini lebih kecil dari X, X-nya harus lebih kecil dari 5/6. Untuk setiap X-nya elemen atau anggota bilangan real. Maksudnya adalah nilai yang berlaku berarti lebih besar dari negatif 1/6 dan yang paling kecil X-nya yaitu di bawah 5/6. Bagian yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Sama seperti persamaan nilai mutlak tadi, bentuk permasalahan atau bentuk soal yang kita temukan adalah bentuk soal cerita. Supaya lebih paham, perhatikan sampel atau contoh soal berikut. Suatu pabrik menggunakan suhu 350 derajat Celcius untuk memanaskan bahan kaca yang akan dibentuk menjadi sebuah vas. Jika tegangan listrik dari suhu ruangan membuat suhu pemanasan menyimpang sebesar 8 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu pemanasan tersebut. Perhatikan cara penyelesaian dari pemaparan bentuk soal cerita pertidaksamaan nilai mutlak tadi. Biasakanlah hal pertama yang diketahui dulu yang kamu tulis. Misal, kita bisa memisalkan menggunakan variabel dari A sampai Z. Silakan kamu pilih saja yang mana menurutmu yang lebih mudah digunakan. Kalau di contoh soal ini, Ibu memisalkan untuk M adalah kemungkinan perubahan suhu pemanasan karena pengaruh tegangan dan suhu ruangan. Maka pertidaksamaan yang terbentuk dari pemaparan bentuk soal cerita tadi yaitu nilai mutlak M dikurang 8 lebih kecil atau sama dengan 350. M, kita masih belum mengetahui interval perubahan suhunya. Interval itu adalah jarak dari titik utama ke titik yang terakhir. Dalam artian, interval itu bisa kita sebut dengan jaraknya. Nah, untuk angka 8 tadi itu adalah penyimpangannya yang diharapkan hanya terjadi atau menyimpang sebesar 8 derajat Celcius. Kemudian 350 tadi itu adalah suhu yang digunakan suatu pabrik untuk membuat vas bunga rata-rata yaitu sebesar 350 derajat. Setelah yang diketahui, maka tulislah apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan dari soal adalah interval perubahan suhu pemanasan karena pengaruh tegangan dan suhu ruangan. Penyelesaian berdasarkan dari pemaparan atau apapun yang diketahui dari bentuk soal pertidaksamaan nilai mutlak tadi, maka yang paling mendekati sifat yang bisa kita gunakan dari sifat-sifat nilai mutlak A sampai E, yaitu sifat A titik yang kedua, yaitu nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, ekivalen dengan negatif A lebih kecil atau sama dengan X, ya, lebih kecil atau sama dengan A. Sehingga bisa kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui dari soalnya tadi. Diperoleh nilai mutlak M dikurang 8 lebih kecil atau sama dengan 350. Ekivalen dengan, sesuaikan dengan sifat yang diketahui tadi, yaitu untuk yang pertama negatifnya turun, A-nya ganti dengan 350, lebih kecil atau sama dengannya tetap, X-nya itu adalah apapun bentuk yang ada dalam nilai mutlak. Diperoleh M dikurang 8, lebih kecil atau sama dengannya juga turun, A-nya tadi adalah 350. Sekarang, tujuan kita tadi adalah mencari interval perubahan suhunya, yaitu diganti menggunakan variabel M. Nah, yang bisa kita operasi hitungkan dahulu, supaya kita dapat nilai M-nya, itu berarti otomatis yang negatif 8-nya harus habis. Maka, bisa kita operasi hitungkan, supaya negatif 8-nya habis, yaitu ditambah 8. Kiri ditambah 8, tengah ditambah 8, kanan juga ditambah 8. Diperoleh ekivalen dengan negatif 350 ditambah 8 lebih kecil atau sama dengan M dikurang 8 ditambah 8 lebih kecil atau sama dengan 350 ditambah 8. Operasi hitungkan masing-masing ruas kiri, tengah, dan kanannya. Diperoleh ekivalen dengan
Negatif 350 ditambah 8 hasilnya negatif 342. Lebih kecil atau sama dengan M-nya tetap, karena tidak bisa dioperasi hitungkan dengan yang lainnya. Negatif 8 ditambah 8 nilainya 0 atau habis. Lalu, lebih kecil atau sama dengan 350 ditambah 8, dapatlah hasilnya 358. Sudah sampai ke bentuk yang lebih sederhana, inilah intervalnya diperoleh. Jadi interval perubahan suhu pemanasan karena pengaruh tegangan dan suhu ruangan yang dimulai dari negatif 342 derajat Celcius lebih kecil atau sama dengan M-nya paling besar atau paling tinggi yang diperbolehkan adalah lebih kecil atau sama dengan 358 derajat Celcius. Supaya lebih memantapkan pemahamanmu mengenai materi yang telah dipaparkan tadi, harap dikerjakan penugasan berikut. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, yaitu nilai mutlak X ditambah 3 lebih kecil dari nilai mutlak X dikurang 7. Yang kedua, suatu pabrik pembuatan produk tahan panas biasa menggunakan suhu yang dimulai dari 1300 derajat Celcius supaya mendapatkan hasil yang bagus. Jika bahan dan peralatan pembuatan produk tahan panas membuat suhu yang semestinya menyimpang sebesar 35 derajat Celcius, maka tentukan interval perubahan suhu tersebut. Selamat mengerjakan, perhatikan tenggat waktu, dan sampai ketemu di materi pembahasan selanjutnya. Terima kasih.